Eh, udah ya, udah nyala ya. Ini tadi ada trouble, wifi-nya trouble, jadi sempat putus. Ini dilanjut. Ilaullahi ta'ala minan nafli dari. Udah bisa lagi. Wifi itu pakai wifi. Wifi Al-Aziz ya. Udah dites belum di itu? Di Facebook udah. Annahu sesungguhnya kelakuan aklun itu makan. Min haitsu innal amro dari sekiranya sesungguhnya perintah bihi dengan aklu jazimun. Oh, wajib. Ya, innahu sungguh wajib. Jazimun itu sesuatu yang pasti, tetap, mutadamminun yang mengandung lisawabi terhadap ganjaran. Ala fi'lihi atas melaksanakan wajib. Wal iqobi dan siksa ala tarki atas meninggalkan wajib. Jadi ya, tahan dulu ya. Wa minha dan itu sebagian dari umur annal fardu sesungguhnya fardu kal asli itu seperti asal, wal asasi dan pondasi. Wan naflu dan bermula sunnah kafar itu seperti cabang, wal binai dan bangunan. Itu wa mata koroba ilayya abdi bisyain ahabba ilayya mimma tarattu alaihi, maksudnya apa? Sesuatu yang wajib itu lebih dicintai daripada sesuatu yang sunnah. Ya, maksudnya perbandingannya itu perbandingan antara wajib dan sunnah. Karena apa? Karena wajib itu ketika dikerjakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan mendapat dosa. Tuh, jadi sebelum kita melaksanakan sunnah, ya yang diutamakan adalah wajib. Wa minha dan itu sebagian dari umur anna fil ityani sesungguhnya itu tetap di dalam menentukan bil faraidi dengan kefarduan ala wajhil umuri atas arah sesuatu ala wajhil ma'muri atas sudut sesuatu yang diperintah bihi dengan faraid bihi dengan sesuatu, apa imtisalul amri apa melaksanakan sesuatu, wahtiromil amiri dan mengharamkannya orang zat yang memerintah bihi dengan amru, wa ta'zimihi dan mengagukan amru, bil inqiyadi dengan tunduk ilahi kepada amru, wa idhari udmatir rububiyati dan menampakkan keagungan yang bangsa ketuhanan, wa dzillil ubudiyati dan merendahkan yang bangsa kehambaan. Wa kana dan ada apa taqarrub disimak. Ini jelas-jelas ada itu. Tuh. Bizalika dengan itu hadis a'dhamul amali itu paling agung-agungnya amal. Jadi sebelum kita melaksanakan sesuatu yang berupa sunnah, hukumnya sunnah, ya harusnya wajib gitu. Ya contohnya kalau di bulan puasa ini apa? Wajib apa? Puasa. Terus
Ya sholat udah pasti. Zakat, zakat fitrah ataupun zakat mal tuh. Ya, jadi selain sebelum berlomba-lomba untuk memperbanyak sodakoh, itu kan ya. Baiknya harusnya orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat mal itu zakat malnya dikeluarin, paham ya? Jangan, ya seharusnya gini, orang sodako 1 juta itu gede nggak? Gede nggak orang sodako 1 juta? Tapi seharusnya dia harus mengeluarkan zakat mal itu 12 juta. Perbandingannya jauh, ya nggak? Sodako 1 juta itu sunnah, tapi zakat malnya, ya, zakat malnya itu 12 juta, wajiban mana? 12 juta, seperti itu. Itu kalau di Korena zakat. Kalau di Korena apa di ranah sholat, ya sebelum kita, jangan kita nggak sholat subuh tapi sholat duha. Misalkan bangun tidur kesiangan, ya kan, nggak dengar azan subuh, tahu-tahu bangun jam 7, bangun tidur langsung sholat duha, ya harusnya sholat subuh dahulu. Itu yang dimaksud, eh, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita melaksanakan apa-apa yang telah difardukan oleh. Qauluhu wa ma yazala abdi, wa ma yazala, dan tidak henti-hentinya siapa abdi, siapa hambaku, zala yazalu ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa mazala, dan lafat wa mazala itu. Ya taqarrabu, itu mendekatkan diri siapa abdi ilayya kepadaku bin nawafili, dengan kesunahan-kesunahan. Minas sholati, bahayanya dari sholat, wa ghairiha, dan selain sholat. Hatta uhibba, sehingga mencintai siapa saya Allahu pada abadi. Lafat uhibbahu bidomil hamzati, dengan didomahkan hamzanya, wa fatil ba'i, dan dibaca fathah ba'nya. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud dari wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, yaf'alu, melaksanakan siapa orang ba'da ada il faroidi, di dalam setelah melaksanakan kefarduan. Ma, yaitu sunnah, yahsulu, yang hasil, bihi, dengan sunnah, apa at-taqarrubu, apa taqarrub, adatan, karena kebiasaan, min fi'lil ihsani, dari perbuatan baik, wa nahwihi, dan seumpama ihsan, fi'lul ihsan. Izillahu itu ya, kalau izalillahu, izillahu hamzanya kelebaran tuh. Izillahu, karena bermula Allah ta'ala, hal yang maha luhur siapa Allah, munazzahun, itu zat yang disucikan, anil wasfi, dari sifat, bil qurbi, dari dekat, wal bu'di, dan jauh. Wa min sama, dan dari itu semua, qala, berkata siapa al-ustadu, siapa al-ustad, orang yang mendapat gelar ustad, Abul Qasim, yaitu Syekh Abul Qasim Al-Qushairi, yang mendapat Al-Qushairi, rohima, mudah-mudah merahmatihu, pada Abul Qasim Al-Qushairi, siapa Allah. Qarbul abdi,
bermula dekatnya hamba min rabbihi dari Tuhannya hamba, yakunu itu ada apa korbu bil iman itu dengan keimanan, summa bil ihsani kemudian dengan ihsan kebaikan. Wa qarbur rabbi dan bermula dekatnya Allah min abdihi dari min abdin dari hamba ma itu sesuatu yang khusus yang mengkhususkan siapa Allahu pada ma bihi dengan abdi fit dunia di dalam dunia min irfanihi dari pencerahannya Allah wa fil akhirati dan di dalam akhirat min ridwanihi dari keriduannya Allah. Wa fima dan di dalam sesuatu baina zalika di antara irfan wa ridwan min wujuhi lutfihi itu dari lembutnya Allah wa ihsanihi dan baiknya Allah. Wala yatimu dan tidak sempurna apa qorbul abdi apa dekatnya hamba minal haqqi dari kebenaran illa bibu'dihi kecuali dengan menjauhnya abdi anil apa khuluqi dari makhluk. Qala berkata siapa Abul Qasim wa qarbur rabbi dan dekatnya bermula dekatnya Allah bil ilmi itu dengan sifat ilmu wal kudrati dan sifat kudrah. Amun itu sesuatu yang umum lin nasi terhadap manusia wabil lutfi dan dengan lembut wan nusroti dan pertolongan khosun itu sesuatu yang khusus bil khawasi dengan kekhususan wa ta'nisi dan ta'nis apa damai ramah ya. Khosun itu khusus wabil auliyai dan dengan wali-walinya Allah. Qala berkata siapa Al-Faqihani siapa Imam Faqihani rohimah mudah-mudahan berahmatihu pada Al-Faqihani Allah siapa Allah. Makna hadisi bermula makna hadis annahu sesungguhnya hadis iza ada jika mendatangkan melaksanakan siapa orang al-faraidu atas kefarduan wadawamah dan melanggengkan siapa orang ala itsyanin nawafili atas menentukan kesunahan-kesunahan min sholatin dari sholat wasyamin dan puasa wa ghairihima dan selain sholat dan puasa afdo itu lebih mudah bihi sebab ada il-fara'id wa itsyani nawafil ila mahabbatillahi ta'ala kepada cinta kepada Allah ta'ala lemalud siapa Allah. Tuh, jadi
pokok dari makna hadis ini apabila seseorang itu melaksanakan fardu kemudian melanggengkan kesunahan. Kalau misalkan fardu ya bukan dilanggengin ya, emang udah kewajiban, ngerti ya? Itu udah kewajiban. Dan mendawamkan kesunahan gitu. Maka itu lebih mudah untuk mahabbatil lah. Qauluhu bermula ucapannya Nabi faiza ahabtuhu, maka jikalau mencintai siapa saya Allah hu pada abdi, kuntu ada siapa saya, siapa Allah, sam'ahu itu sebagai pendengarnya abdi, allazi yaitu sam'uhu, yasma'u yang mendengarkan, apa yasma'u yang mendengar sam'ahu itu pendengarannya abdi, allazi yaitu sam'ahu, yasma'u yang mendengarkan, bukan mendengarkan ya, iya mendengarkan apa sam'u bihi dengan allazi, wabasorohu dan itu penglihatannya abdi, allazi yaitu penglihatannya abdi, yubasiru yang melihat apa allazi, apa bihi dengan allazi gitu ya. Wayadahu dan tangannya abdi, alati yaitu yadahu, yabtoshu ya yubtishu yang memukul apa biha dengan alati. Warijlahu dan kakinya abdi, alati yaitu rijlahu, yamsi yang berjalan apa alati, apa biha dengan alati. Maksudnya kalau misalkan Allah itu cinta sama abdun ya, Allah itu akan menjadi pendengarnya abdun dan juga sebagai penglihatan abdun dan juga sebagai kakinya abdun, dalam artian semua kegiatannya abdun itu pasti dilindungi oleh Allah. Qalu berkata siapa ulama, al makna bermula makna, kuntu ada siapa saya, siapa Allah, asra'u itu lebih cepat ila qodoi hawa ijihi kepada mengabulkan hajat-hajatnya abdi, min sam'ihi dari pendengarannya abdi, fil istima'i di dalam mendengarkan, wa basorihi dan penglihatannya abdi, fin nadori di dalam penglihatan, wa yadihi dan tangannya abdi, fil batoshi di dalam memukul, wa rijlihi dan kakinya abdi, fil masyi di dalam berjalan. Waqala dan berkata siapa ba'duhum, siapa sebagian ulama, wa yajuzu dan boleh apa ayakuna apa bahwasannya ada apa al makna kuntu ada siapa saya muayyanan itu ditentukan lahu kepada abdi, fil hawasi di dalam anggota tubuh panca indera, al-mazkurati yang telah disebutkan. Wakila dan dikatakan, apa yang kila, ghairu zalika itu selain yang telah disebutkan, maksudnya fil hawasi, minal aqwali dari ucapan-ucapan.
Allati itu aqwala hajata yang tidak ada jenisnya hajat kebutuhan itu maujud lana bagi kami. Bil itolati dengan menjabarkan binakliha dengan naklu hajat, naklu hawashi gitu. Ya, naklu hajat. Qauluhu bermula ucapannya Nabi Muhammad, wa in sa'alani, dan jikalau meminta siapa abdi ini kepadaku, atau itu maka memberikan siapa saya Allah hu pada abdi, aima pada sesuatu, sa'ala yang meminta siapa abdi, aihu pada ma. Qauluhu wa inista'adza, inista'adza bi, jikalau meminta pertolongan siapa abdi bi kepadaku, bilbai dengan ba wa nuni dan nun. Maksudnya bisa bi bisa ni. Itu ya. Itu dia. Mana tadi? Jadi lafat ista'adzabi bisa ista'adza bisa ista'adzani. Bilbai dengan lafat ista'adzabi itu bilbai dengan ba, bisa dengan ba wa nuni dan nun. Aitolaba tegasnya meminta siapa abdi minni dariku, an yu'ayyiza pada bahwasanya melindungi siapa saya Allahu pada abdi, mimma dari sesuatu ya khofu yang takut siapa abdi. Jawabnya in la u'azzi la u'ai la u'izanna, sungguh akan memberi pertolongan siapa saya Allahu pada abdi. Wal muradu dan bermula yang dimaksud annau sungguhnya Allah ta'ala hal yang malur siapa Allah, ya tawalla itu melindungi siapa Allah, walihi pada walinya Allah, fi jami'i ahwalihi di dalam semua urusannya, di dalam semua keadaannya walihi, bihusni tadbirihi dengan baiknya pemikirannya walihi, wayaklu'u dan melindungi dan tegasnya melindungi siapa Allahu pada abdi, bihusni riayatihi dengan bagusnya kehormatannya abdi, ilaatan itu kia, kilaatan dengan betul-betul melindungi, kilaatal walidi sebagaimana melindunginya orang tua. Tuh, jadi Allah itu akan selalu melindungi walinya, baik di semua keadaannya dan juga menjaga kehormatannya. Itu maksudnya yaitu. Jadi siapapun bisa menjadi walinya Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan fardu dan mendawamkan sunahan. Sehingga bisa timbul mahabbatillah, cinta kepada Allah. Makanya kalau wali itu pasti melaksanakan syariat agama. Ngerti ya? Jadi jangan, kadang orang itu suka salah persepsi, ya itu maksudnya
oh ini wali ini nggak sholat terus kita ikut nggak sholat, ya emang kita tahu dia udah sholat apa belum gitu. Ya bisa jadi kelihatan di kita itu dia nggak sholat, tapi di belakang dia sholat. Ya sifat asli manusia lah, pengennya yang ringan, pengennya yang muda-muda doang. Faidatun ai hadzi faidatun, bermula ini itu satu faedah. Qala berkata siapa sebagian ulama, iza aroda, jikalau menghendaki siapa Allah Ta'ala, hal yang malur siapa Allah, ayyuwaliyah, pada bahwasanya menjaga siapa Allah, abdahu, pada hambanya Allah, fataha, maka membuka siapa Allah alaihi, atas abdu, baba zikri, pada pintu mengingatnya abdu, mengingat kepada Allah. Faizas talazza, maka jikalau bisa merasakan siapa abdu az-zikro, pada mengingat, fataha, maka membuka siapa Allah alaihi, atas abdu, babal kurbi, pada pintu takorrub. Summa rofa'a, kemudian mengangkat siapa Allah pada abdu ila majalisil insi, pada majalisil insi. Summa ajlasa, kemudian mendudukan siapa Allah pada abdi ala kursi, atas kursinya Allah, atau hidi, yaitu keesaan Allah. Summa rofa'a, kemudian menghilangkan anhu dari abdi, menghilangkan siapa Allah anhu dari abdi al hijabah, pada hijab, pada penghalang. Wa adakhola, dan memasukkan siapa Allahu pada abdu darul qurbi, pada surga gitu. Wa kasyafa, dan membuka siapa Allah lahu kepada abdu al jalala, pada kemuliaan. Wa udmata, dan keagungan. Jadi apabila Allah itu menghendaki menjaga hambanya, maka Allah akan membuka pintu zikri. Itu diingat tuh, paham ya? Apabila Allah berkehendak menjaga hambanya, maka Allah akan membuka pintu zikrihi, mengingat Allah. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita di pesantren ini gitu, berarti kan Allah pengen kita selalu mengingat Allah. Mayuridillah yufaqihu fiddin, itu kan udah korenah tuh. Hah? Iya, khairon yufaqihu fiddin, itu udah ma'ruf itu ya, sen. Kalau misalkan Allah itu ingin menghendaki kita, ya kan? Ini di pesantren nih. Kalau Allah ingin menghendaki seseorang itu paham agama, ya kan? Itu contohnya, salah satunya kita bisa ada di pesantren. Itu kan udah ada korena. Allah ini pengen kita yufaqihu fiddin. Itu salah satu korena gitu. Cuman balik lagi nih, nafsu manusia. Seperti itu. Allah menghendaki seperti ini, tapi kitanya masih ngeyel kayak gitu. Tapi kalau Allah udah menghendaki, iza aradallah ayyuwaliya abdahu, maka fataha alaihi baba zikrihi. Gitu. Makanya kalau kita masih bisa sholat 5 waktu, itu kita bersyukur. Masih bisa mengingat Allah, kita bersyukur. Kita melakukan dosa terus mengakui dosa-dosa dan memohon ampun kepada Allah, kita harus bersyukur.
syukur. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Cuman kadang kita sebagai hamba itu nggak sadar disayang sama Allah seperti itu. Nah, ini kan kita udah tahu nih. Jadi ketika Allah menunjukkan kebaikan kepada kita, berarti Allah secara tidak langsung itu melindungi kita. Dari apa? Dari perbuatan yang tidak baik. Maka itu kalau di kitab-kitab fikih tuh, mayuridillah itu pasti banyak tuh di kitab-kitab fikih di pembukaannya tuh. Itu maksudnya buat apa? Buat motivasi. Salah satunya motivasi buat tolibul ilmi. Faiza waka, maka apabila terjadi apa basoruhu, apa penglihatannya abdu alal jalal di atas kemuliaan wal udmati dan keagungan, khoroja maka keluar siapa abdi min hissihi dari panca indranya abdi, wa adawi nafsihi dan da'awi nafsihi dan mengajak nafsunya abdi. Wayah sulu dan hasil hina izin di dalam itu waqa'a basoruhu alal jalal fi maqamil ilmi, di dalam maqamil ilmi billahi dengan Allah. Fala ya ta'alamu, maka tidak bisa mengetahui siapa abdi bil kholqi dengan makhluk, bal bi ta'limi bahkan dengan belajar. Wa tajlihi dan memuliakannya abdi liqalbihi terhadap hatinya abdi. Fayasma'u maka mendengar siapa abdi ma pada sesuatu la yasma yang tidak mendengar siapa abdi. Apa lam yusma yang tidak didengar apa ma gitu. Wa yafhamu dan paham siapa abdi ma pada sesuatu la yufham yang tidak difahami apa ma. Kalau misalkan seseorang itu udah sampai maqamil ilmi billah gitu, ya kan? Maka dia akan mendengar sesuatu yang ia tidak sesuatu yang sebenarnya tidak bisa didengar, dan juga bisa memahami sesuatu yang sebenarnya tidak bisa difahami. Itu keutamaan taqarrub ilallah. Ya, untuk mencapai di makom tersebut ya kita butuh proses. Tapi jangan sampai iza aradallahu ta'ala ayyuwaliya itu jadi alasan, oh saya berbuat jahat, orang Allah nggak menghendaki saya berbuat baik, nggak bisa seperti itu. Itu faiza stala zikri itu ayat zikro itu baru sebagai landasan. Jadi semuanya itu harus dibiasakan, harus dipaksa. Khotimatul majlisi ayhazi, khotimatul majlisi bermula ini itu khotimatul majlis. Qala berkata siapa ba'dul arifina, sebagian ba'dul arifin, alamatu mahabbatillahi ta'ala, bermula tanda cinta kepada Allah Ta'ala,
Budul mar'i itu bencinya seseorang, nafsahu pada nafsunya mar'i. Li'anna karena sungguhnya nafsu ni'atun. Itu sesuatu yang menghalangi lahu kepada abdu minal mahbubi dari sesuatu yang dicintai. Faiza wafaqat maka apabila telah cocok hu pada man apa nafsunya man fil mahabbah tidak dalam cinta ahabba maka cinta ha pada nafsu ahabba maka cinta siapa abdiha pada nafsu lali annaha tidak sesungguhnya mahabbah nafsuhu itu nafsunya abdu bali annaha tetapi karena sesungguhnya nafsu tuhibbu itu cinta apa nafsu mahbubahu pada sesuatu yang dicintai nafsu. Ya salah satu mahabbatillah itu seseorang itu benci terhadap hawa nafsu ya hawa nafsu yang buruk maksudnya. Berarti kan udah bisa jadi korena. Allahumma ya Allah. Tawalla mudah-mudahan melindungi siapa engkau nak kepada kami. Fi jami'i umurina di dalam segala urusan kami. Amin amin ay istajib. Amin. Walhamdu bermula segala puji lillahi itu bagi Allah Rabbil alamin yaitu zat yang menguasai seluruh alam. Ya paling gampang contohnya Allah menghendaki itu tuh orang yang tidur sama orang yang melek. Kalau dikehendaki buat mendengarkan kebaikan ya melek. Gitu. Paling gampang. Kan karena siang nggak tidur bang ya. Ya itu udah apa? Alurnya kayak gitu. Al majlisut tasi'u bermula majelis yang ke-9 wasalasuna dan 39. Fil hadisi di dalam hadis. Ya itu lanjutannya ya. Wasalasina dan fil hadisi di dalam hadis atasi yang ke-9 wasalasina dan 30. Alhamdulillah bermula segala puji lillahi itu bagi Allah alladzi yaitu zat ikhtasso yang mengkhususkan siapa alladzi min mukhawaqatihi dari kelapangannya Allah al insana pada manusia. Warafa'a dan mengangkat anhu dari insan siapa Allah ya anhu dari insan bikaromihi dengan kemuliaannya Allah al khoto'a pada kesalahan wan nisyana dan lupa. Wa asyhadu dan bersaksi siapa saya sesungguhnya kejadian la ilaha tidak ada jenisnya Tuhan yang berhak disembah itu maujud illallahu kecuali siapa Allah al qadimu yaitu zat yang qadim al mahmudu yaitu zat yang mahmud terpuji bikulli lisani dengan setiap lisan wa asyhadu dan bersaksi siapa saya anna sayyidana sungguhnya Tuhan kita wa maulana dan tegasnya Tuhan kita
Muhammadan yaitu Nabi Muhammad, abdahu yaitu hambanya Allah, wa rasulahu dan utusannya Allah, al muayyada yang dikuatkan bi mu'jizatil Qur'ani dengan mukjizat Al-Qur'an. Sholat mudah-mudahan merahmati Allah siapa Allah alaihi atas Nabi Muhammad wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi wa zuriyatihi dan keturunannya Nabi zawil wilayati yang memiliki wilayah wal ihsani dan kebaikan. Tuh al muayyada bi mu'jizatil Quran dengan mukjizat Al-Quran. Ya kalau kita nggak paham Al-Quran ya nggak bisa 100% kita paham mukjizat Al-Quran, paham ya? Ya, jadi kita bersyukur kita ini ada di pesantren, kita mempelajari gramatika bahasa Arab sehingga dari situ kita mempermudahkan diri kita untuk memahami Al-Quran. Lah kita ini belajar kitab memang tujuannya itu untuk apa ntar? Ya muaranya yaitu kita bisa memahami Al-Quran. Setelah kita bisa memahami, kita bisa mengamalkan. Al-Quran, hadis, gitu. Jadi nggak semua orang itu bisa diberi kesempatan belajar untuk memahami Al-Quran, kayak gitu. Ya kita sudah diberi kesempatan bisa memahami Al-Quran, ya dikasih momentum, ya kita harusnya bersyukur dan maksimal mungkin untuk berusaha. Jadi makanya kalau orang-orang yang paham Al-Quran tuh ya, dia tuh nangis kalau dengar Al-Quran tuh bukan gara-gara suaranya merdu bagus, ngerti nggak? Tapi karena paham kandungan Al-Quran. Kalau orang yang paham Al-Quran, maksudnya makna Al-Quran kayak gitu. Jadi kita selain kita membaca Al-Quran, kita juga mempelajari Al-Quran. Dengan apa? Dengan membaca tafsirnya. Paham ya? Ya termasuk hadis juga kita baca. Ini Bani Abbasin dari Ibnu Abbas. Radhiya mudah-mudahan meridhoi Allah Ta'ala anhuma dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala itu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala alaihi malur siapa Allah tajawaza itu mengampuni siapa Allah li karnaku an ummati dari umatku mengampuni al-khata pada salah wan nisyana dan lupa wama dan sesuatu ustukrihu yang dipaksa siapa ummati alaihi atas ma rawa telah meriwayatkan pada hadis siapa Ibnu Majah. Siapa Imam Ibnu Majah? Itu nggak ada ibnunya ya? Ya nggak apa-apa lah. Cuman kurang tepat ya. Wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Tuh jadi banyak tuh salah riwayat-riwayatnya Imam Baihaqi itu di Sahih Bukhari itu juga banyak. Wa ghairihima dan selain
Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. I'lamu akhwani waffaqanillah wa iyyakum, wajib atas kalian semua li taatihi, untuk taat kepada Allah. Anna hadzal hadisa, sesungguhnya ini hadis, hadisun itu hadis, azimun yang agung, amun naf'i yang umum manfaatnya, yang mengumumi manfaatnya. Wa mahalul itolati, dan ya, tempat keluasan fil umuri, di dalam urusan-urusan, allati yaitu umur, tadum mana yang mengumpulkan ha pada allati apa kutubul fikih, apa kitab-kitab fikih. Lakin nazkuru, tetapinya menjelaskan siapa saya, syarhahu pada penjelasannya hadis. Muhtasiron karena meringkas, muhtasoron karena meringkas, ala wajhi latifin atas jalan yang lembut. Fatakul maka berkata siapa kamu. Qauluhu, bermula ucapannya Nabi, innallaha ta'ala jawaza, maknaha bermula maknanya jawaza, tajawaza itu ya, ada taknya ya, tajawaza. Afa itu maknanya afa, artinya mengampuni. Yaitu makanya kalau kita baca hadis ya, baca hadis itu kalau kita belum mumpuni ya kita tetap harus baca syarah hadis. Jadi kita biar bisa tahu ini jawaza, tajawaza itu maknanya afu. Qauluhu li an ummati, li ajli, tuh li itu bukan untuk ya, tapi li ajli, tegasnya karenaku. Jadi hadisnya itu Allah mengampuni sebab diriku siapa? Nabi Muhammad. Mengampuni umatku sebab diriku itu ada tiga, yaitu khoto, nisyan, dan mastukrihu. Ya, ada berapa? Ada 3. Nah, itu nanti dari ini ntar bercabang nih permasalahan hukum syariat, ngerti nggak? Bercabang itu maksudnya terperinci, makin terperinci. Qaulu al-khoto, huwa bermula khoto, naqidus shawabi, itu lawannya kebenaran, lawannya benar gitu. Lawannya benar apa? Salah. Ayo Erwin, disimak. Taro. Qala berkata siapa? Al-Amadi. Al-Mukhti'u bermula al-Mukhti. Man itu orang, aroda yang mengendaki siapa man, aswaba pada benar. Fasoro maka jadi siapa man, ila goirihi itu kepada selain sowab. Wal khoti'u dan bermula al-khoti, man itu orang, fa'ala yang melakukan siapa man, ma pada sesuatu. La yang bagi yang tidak seyogyanya apa musaddiquhu apa musaddaquhu apa membenarkannya ma. Itu kalau misalkan lanya itu
itu sebenarnya lanya itu di spasi itu setelah ma. Kalau misalnya nggak di spasi ya rancunya jadi malan, ya kan ya? Hadisun itu perbuatan layah takiru yang tidak menahan ya. Apa hadis al akhto'a pada kesalahan. Qauluhu wanisyana huwa bermula nisyan ada muzikri itu tidak ingat. Nisyan itu tidak ingat. Kalau tidak ingat artinya lupa. Lisyai'i terhadap sesuatu, lupa terhadap sesuatu. Lizuhulin karena bingung, au goflatin atau lalai. Qauluhu mastukrihu alaihi. Ai kurihu tegasnya dipaksa. Siapa kaum, siapa muslim gitu ya. Alaihi atas ma. Fahadi salah satu, maka bermula ini tiga. Marfu'atun itu diangkat an hadhil ummati. Dari ini umat. Karomatan karena memuliakan li Muhammadid kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh. Bersyukur kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, bersyukur banget. Makanya kita jangan lupa selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi selain kenapa sih kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad? Jadi itu baik Al-Quran, baik solawat itu mengandung energi-energi positif. Sehingga tubuh kita nih dibiasakan membaca solawat, energi-energi positif itu akan ada di tubuh kita. Itu maksudnya seperti itu. Ya kalau misalkan orang nggak mau solawat, nggak apa, tidak memperbolehkan solawat ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu hukumnya, kita udah tahu asalnya, asbabnya kita udah tahu. Tapi jangan salah, ya, bukan berarti solawatnya itu malah di aneh-anehin, ngerti nggak? Itu ya sewajarnya aja kita bersolawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai kita solawatnya di dalam kamar mandi. Tuh siapa tuh keseringan tuh? Iza taqwa apabila terjadi fil iba apa salah sah fil ibadati di dalam ibadah-ibadah wa ghairiha dan selain ibadah-ibadah katoharoti dan seperti toharo bersuci wasolati dan sholat wasomi dan puasa. Iltaqoa ya. Wal haji dan hajuan nikahi dan nikah, tolaki dan talak, wal qosli dan kotel, wal itki dan itki memerdekakan. Jadi apa? Masalah khotonisyan, terus masalah mastukrihu itu berkaitan dengan ibadah ataupun di selain ibadah seperti toharo. Paham ya? Ada kayak saum, haji, nikah, talak, membunuh, itski, kotsli ya Pak, perang gitu. Wasyartul ikrohi dan bermula syaratnya ikroh. Malkurotun itu disebutkan di kutubil fikhi di dalam kitab-kitab fikih. Jadi ada beberapa syaratnya masalah ikroh.
Jadi kalau jangan kita samain ya, lupa sama pura-pura lupa, paham ya? Nah, itu. Ini benar pure, benar-benar lupa ya. Contohnya misalkan kita puasa, ya, tiba-tiba bengong, ya kan? Jalan pulang sekolah ada pohon ceri, main petik, main nyicip, kagak nge, padahal kita lagi puasa. Itu kan tetap harus dilanjutin. Terus kalau misalkan ya itu udah kemakan, udah ini ya, ibarat kata itu rizki ya, ibarat kata lu dapat bonusan, lupa gitu. Tapi jangan pura-pura saya lupa gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Namanya orang lupa tuh ya spontan, nggak bisa dibuat-buat. Tuh diingat-ingat tuh. Tanbihun. Aihazi tanbihun, bermula ini itu ada tanbih. Qala berkata siapa Al-Kalibi, siapa Imam Kalib, rohimah mudah-mudahan merahmatihu pada Imam Kalib, siapa Allahu, siapa Allah Ta'ala alimalur, siapa Allah. Kanat ada siapa Banu Israel, siapa Bani Israel, iza nasu ketika lupa siapa Bani Israel, syai'an pada sesuatu, mimma bayanya dari sesuatu, umiru yang diperintahkan siapa Bani Israel, bihi dengan ma. Au khoto a. Au khoto atau keliru. Salah, keliru siapa Bani Israel, ajalat maka segera, langsung, lahum menjadi segera lahum kepada Bani Israel apa al-uqubatu apa siksa, bihi sebab ma. Faharoma maka haram alaihim atas Bani Israel apa syai'un sesuatu min ma'tomin dari makanan wa masyrobin dan minuman. Bihai suzalika zandi dengan sekiranya itu dosa. Tuh Bani Israel. Jadi ada perkataan Kalib bahwasannya Bani Israel itu kalau lupa pada sesuatu yang telah diperintah atau salah itu otomatis apa? Ukubah itu siksa itu langsung otomatis kontan sampai dia diharamkan makan sama minum tergantung dosanya. Bayangin tuh. Tersiksa secara perlahan. Ya kalau nggak ada makan, nggak ada minum itu kan tersisa secara perlahan. Fa'amaro maka memerintah. Nah ini fa'amaro maka memerintah siapa Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala al-mu'minina pada orang-orang mukmin, ayas alu pada bahwasanya meminta siapa mukminhu pada Allah. Tarka muakhi zatihim pada meninggalkan menghukum al-mu'minin bizalika dengan itu nisyan au khoto biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah Ta'ala Rabbana la tu'akhilna in nasina au akhtana. Rabbana wahai Tuhan kami, ayya Rabbana la tu'akhil, janganlah engkau menghukum kepada kami, in nasina jikalau lupa siapa kami, au akhto'a au akhtona atau salah siapa kami, lalai. Waqad sahala dan betul-betul mempermudah siapa Allah Ta'ala al-amro pada urusan aidun hari juga. Wa yasiru dan mempermudah siapa Allah pada amron ala ummati Muhammadin atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karomatan karena memuliakan lahu kepada Nabi Muhammad. Walam yusdid dan tidak mensiksa menghukum siapa Allah alaihi atas al-mu'minin kama yushaddidu sebagaimana menghukum siapa Allah alaman
atas orang qoblahu yang tetap sebelum mukminin. Minal Yahudi, bayanya dari kaum Yahudi. Tuh, kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita bisa mendapat keringanan 3 hal ini, masalah nisyan, khoto, dan mastukrihu. Sampai mana? Qala berkata siapa al-Baghawi, siapa yang membagawi, wazalika, dan bermula itu apa? Sahalullah, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, farrodo, itu memfardukan siapa Allah, alaihim, atas mukminin, khomsina, pada 5. Khomsi, apanya? Sholatnya. Wa amaro, dan memerintah siapa Allah pada mukminin biadai rubu'i amwalihim, dengan menunaikan 1/4 harta-hartanya mukminin, minaz zakati, dari zakat. Waman, dan barang siapa asoba, yang terkena asoba, yang mengenai saubahu, pada pakaian nyaman, apa najasatun, apa najis. Kuti'a, maka dipotong apa Kuti'a, maka dipotong apa saub, gitu aja. Waman, dan barang siapa asoba, yang terkena siapa man zanban, pada dosa, asbah, maka jadi apa zanban. Wazunubu, dan bermula dosanya Bani Israel, gitu ya. Maktubun, itu ditulis ala babi, atas pintunya Bani Israel. Wanahwiha, dan seumpama Bani Israel. Lalu ibarat kata punya KPR, rumahnya nunggak gitu kan, biasanya kan ditempelin stiker apa, rumah ini sedang disegel ya, rumah ini. Itu orang-orang aja pada malu, apalagi dosa-dosa lu ditulis di depan pintu. Paham nggak? Ya bukan dosa-dosa lu doang, maksudnya dosa-dosa kita. Kalau misalkan kita sebagai Bani Israel, betapa malunya, malu sama orang-orang, ya apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanahuyah, dan sumama bab minal asqoli, dari berat, wal aglali, dan lalai. Rawa, telah meriwayatkan siapa Sa'id bin Jabir, siapa Sa'id bin Jabir, fi qauli ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Gufronaka Rabbana, telah mengampuni kepada engkau siapa Rabbuna ya. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, qad ghafartu, betul-betul telah mengampuni siapa saya lakum, pada kalian semua. Fi qauli apa? Illa tu'akhidna in nasina au akhtana, kecuali menghukum siapa kami, nasina, pada orang yang lupa, au akhtana, atau orang yang salah. Qala, berkata siapa Allah berfirman, la uakhidukum wala tahmil alaina isron kama hamaltahu ala lazina min qablina ya. Itu surah apa? Ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. La tu'akhid, gimana itu? La uakhizan apa? Gimana? La tu'akhidna in nasina au akhtana.
La tu'akhidha, tidak menghukum siapa Allah kum pada kalian semua, siapa Rabbuna, siapa Tuhan kita, wala tahmil, dan tidak menanggung alaina atas kita, isron pada dosa. Qala, berkata siapa Allah, la uhamilu, tidak menanggungkan siapa saya, alaikum, atas kalian semua, zanban, pada dosa. Fa'ilnya Rabbuna, siapa Tuhan kami, wala tahmil, dan tidak menanggungkan siapa Rabbuna, nah pada kami, ma, pada sesuatu, la atau kota yang tidak kuat siapa tidak kuat lana bagi kami, bihi dengan ma. Qala, berfirman siapa Allah, la ahmilakum, ya gimana, wa'fu anna waghfir lana, ya la apa, dilihat apa teksnya itu. Wa'fu, dan mudah-mudahan mengampuni siapa engkau, anna dari kami, ila akhiri, sampai akhir ayat. Qala, qad afautu, betul-betul mengampuni siapa saya, angkum, dari kalian semua. Wa ghafartu, memaafkan, wa ghafartu, dan mengampuni siapa saya, lakum, bagi kalian semua. Wa rahimtu, dan merahmati siapa saya, kum, pada kalian semua. Wa nasurtu, dan menolong siapa saya, Allah, kum, pada kalian semua. Alal qaumi, meninggalkan atas kaum, al kafirina, yang kafir semuanya. Itu kita diberi pertolongan atas mengalahkan kaumil kafirin. Fawaidu, bermula ini itu satu faedah. Al-ula, bermula yang pertama, lama asro, ketika mempermudah, birrasulillahi, ketika isro, siapa birrasulillahi, siapa Rasulillah, intaha, sampai siapa Rasul, bihi, Jibril, sebenarnya Jibril aja Pak. Bihi, dengan Jibril, ila sidratil muntaha, tuh kurang titik tuh, kepada sidratil muntaha, summa ila haitsu syaa, kemudian sampai sekiranya menghendaki, al-ala, pada tempat yang lebih tinggi, al-a'la, tegasnya tempat yang lebih tinggi, wa'u'tiyah, dan diberikan siapa Nabi, as-sholawatil khamsi, pada sholat 5 waktu. Wa'u'tiyah, dan diberi, wa'u'tiyah, ini fi'il madhi ya, wa'ato, dan wa'uti, dan diberikan siapa Nabi Muhammad, suratil baqarati, pada penutup surat Al-Baqarah. Wa ghafaro, dan mengampuni siapa Allah, liman, kepada orang, lam yusyrik, yang tidak menyekutukan siapa man, bilahi, dengan Allah, min ummati, baik dari umatnya Nabi Muhammad, syai'an, pada situ, al-mukhamati, yang melakukan kabairi zunubi, pada dosa-dosa besar. Al-faidatu saniyatu, bermula faedah yang kedua. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, al-ayatani, bermula 2 ayat,
min akhiri suratil baqarati, dari surat akhir surat Al-Baqarah, man barang siapa, qara'a yang membaca siapa, man huma pada ayatani fi lailatin, di dalam satu malam, kafata maka mencukupi apa ayatani hu pada man. Wallahu alam. So, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.